Anda kembali patroli bersama saya Asran Syadi. Misteri kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana Bali, hingga pesta asusila puluhan laki-laki di sebuah hotel di Surabaya jadi berita mengemuka selama sepekan. Kami rangkum selengkapnya dalam kasus utama berikut ini. Mahasiswa semester 7 FISIP Udayana Bali diduga terjatuh dari lantai 4 gedung. Nyawanya tidak tertolong saat dirawat intensif di Rumah Sakit Prof. Ngurah. Kematian Timothy Anugrah Saputra menuai sorotan publik lantaran sikap sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang tidak berempati atas kematian korban. Masyarakat bahkan menilai adanya dugaan perundungan yang dialami Timothy semasa hidup. 6 mahasiswa dan mahasiswi itu pun membuat video klarifikasi dan permohonan maaf. Mereka juga dipecat dari organisasi kemahasiswaan yang mereka ikuti. Sementara polisi tidak lagi melanjutkan penyelidikan kasus ini atas permintaan ibu Timothy. Kematian seorang siswi SMP di Purwakarta, Jawa Barat menemui titik terang. Ia diduga tewas dianiaya oleh seorang pemuda. Laki-laki 23 tahun berstatus mahasiswa itu ditangkap polisi tak jauh dari lokasi penemuan jasad korban. Hasil penyelidikan ternyata keduanya baru saling mengenal selama sepekan. Sebelumnya, mayat perempuan 15 tahun ditemukan di saluran air persawahan Kampung Bojongloa, Pleret, Purwakarta. Jasadnya hanya memakai pakaian dalam dan celana panjang. Kini polisi masih mendalami motif pembunuhan termasuk adanya dugaan kekerasan seksual. Di Kelurahan Pandarejo, Banyuwangi, Jawa Timur, seorang pria gelap mata menyerang istrinya dengan pisau dapur. Sebelum istrinya menemui ajal, pegawai BUMN tersebut terlibat adu mulut di ruang makan. Usai menghabisi nyawa sang istri dengan tikaman di dada, ia lalu hubungi polisi untuk serahkan diri. Kematian tragis wanita pegawai bank swasta itu kagetkan para tetangga. Selama ini keduanya dikenal hidup mapan dan harmonis. Tepergok berada di dalam satu kamar hotel. Puluhan laki-laki tanpa busana ditangkap petugas di Surabaya, Jawa Timur. Diduga 34 laki-laki dewasa ini berkumpul untuk melakukan pesta asusila sesama jenis. Hasil pemeriksaan, rangkaian pesta tersebut sudah beberapa kali digelar dalam jaringan yang saling mengenal mulai dari admin perekrut, penyokong dana hingga peserta. Kini polisi menetapkan 34 pria itu sebagai tersangka sesuai peran masing-masing. Polda Sumatera Selatan bongkar sindikat penjual bayi lintas provinsi. Sindikat perdagangan orang tersebut ditangkap saat menunggu proses persalinan ibu bayi di sebuah rumah sakit di Palembang. Pria dan 2 wanita yang bertindak sebagai calo perdagangan bayi serta ayah kandung selaku penjual bayi kini diamankan petugas. Hasil penyelidikan, modus sindikat itu memantau media sosial untuk mencari orang tua yang ingin jual bayi maupun calon pembeli. Mereka berpura-pura membantu ibu hamil yang kesulitan ekonomi dan menjanjikan uang sebagai biaya ganti persalinan. 4 tersangka dijerat pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.